Halo, Halo, waalaikumsalam ada warahmatullahi suaranya nggak, Mbak? wabarakatuh. Ah, ah. Gimana Mas? Piye. Piye piye piye? Iya, gimana? Kan Kak Samen yang promosi job cowok itu toh? Iya, Itu memang bener ada job cowok itu. aku info dari temanku. Oke, Samen info dari Jadi- temennya Samen. Samen tahu kalau ada job cowok itu. Dia kirimnya gini, telepon aku, dia bilang gini, tunggu saya upload nyelet udut sih. Mas, cariin orang untuk yang di Hong Kong pakai visa turis. Kerjanya ada 2 orang. Yang udah di sini 3 orang. Nah, aku tanya lokasinya di mana. Dia bilang udah dikondisikan sama yang jemput. Tapi visa turis ya, iya. Nah, entah angin apa, saya percaya karena aku kan khusus bikin mendampingin bikin visa Amerika, Inggris, Australia, sama Korea, sama Jepang. Nggak pernah ikutan ke Hong Kong, nggak pernah ikutan angin apapun. Entah angin apa, aku tuh langsung posting aja itu, Mbak. Oke. Setelah posting, aku tinggal. Aku aktivitas, terus kemarin pulang, karena pikir aku di bel, Mas, udah ada yang masuk 2 orang. Mungkin udah selesai. Aku tuh mau hapus tadinya, Mbak. Cuman karena aku mikirnya masih di jalan. Terus aku pulang ada salah satu TKW sih, karena adikku juga di sana di Hong Kong. Dia inbox aku, Mas, sampean viral apa nih? Ini loh. Nah, aku nggak tahu, Mbak, kata aku tuh. Nah, itu posisinya jam 12 kurang. Aku langsung cek bio sampean kan. Nah, bio sampean di situ ada WA ya, makanya aku langsung WA. Maksudnya aku nggak ada tujuan apa-apa. Cuman yang jelas aku nggak ngasih tahu itu resmi. Aku bilang ada yang nanya pun itu pakai visa turis. Itu kalau untuk regulasinya di sana seperti apa ya, aku hanya menyampaikan. Kalau misal pun ada yang nanya ya aku kasih tahu ke orangnya. Lah Samen sekarang oke. Seperti yang saya katakan, kalau Samen tidak pernah tahu informasi tentang Hong Kong, kenapa Samen mau menyebarkan? Samen yang namanya Jawa astronot itu toh? Hah? Yang namamu Jawa Armstrong itu toh? Iya, aku yang Jawa Armstrong. Lah ya, kalau kamu memang tidak ada sangkut pautnya, kenapa kamu mau menyebarkan berita yang kamu tidak tahu? Ya kan aku jelasin tadi tuh, Mbak. Aku itu entah angin apa, aku langsung aja posting. Dia kasih video, terus suruh, Mas, bantu aku postingin. Ya aku bantu lah. Oke, nggak apa-apa. Oke, Samen tidak tahu. Boleh nggak saya disambungkan sama orang yang menyuruh kamu? Apa? Boleh nggak saya disambungkan dengan orang yang menyuruh kamu? Boleh. Nanti sambungkan. aku kasih nomornya. Bukan, sambungkan aja. Sambungkan aja. Aku udah konfirmasi sama orangnya. Kalau ada apa-apa itu aja kasih tahu, dan aku udah bilang sama dia aku udah hapus karena itu nggak berkepentingan sama aku. Aku nggak bawa satupun dan aku nggak mau berurusan yang aneh-aneh lah. Karena itu sangat berbahaya sekali, Mas. Karena saat kamu memberikan info itu sangat berbahaya sekali. Iya, maksud suaranya Mbaknya putus-putus ini, Mbak. Oke. Samen tahu nggak kalau itu sangat berbahaya sekali bagi orang-orang lain? Informasi Samen itu salah dan Samen membagikannya di Facebook. Dan Facebook itu kebaca oleh orang-orang saya, dan saya kan cuma membantu Samen untuk up toh. Kan saya cuma membantu kamu up. Kalau memang benar ada job seperti ini, saya mau podcast sama sampean 1 jamnya 5.000. Mbak, maaf sekali nih. Aku bener-bener enggak, suaranya putus-putus. Tak telepon balik lagi gitu. Jadi untuk informasi ya teman-teman, mau pulang kalian? Oh iya wes, hati-hati ya. Ya wes, hati-hati ya. Ayo wes, hati-hati ya sayang. Wes, hati-hati wes. Sepurane sing oke nduk ya, hati-hati ya. Oke. Mau foto? Ya ngene, foto ngene ya. Foto dulu. Oke. Sebentar ya, soal iki sing yang menyebarkan itu job cowok itu. Oke. Halo? Halo. Halo. Iya. Sudah dengar? Tempatmu rame, Mas. Tempatmu rame banget.
Kalau tempatku sepi soalnya. Apanya? Tempatmu rame banget, jadi aku nggak dengar. Oh iya. Ya gimana? Jadi sampean tahu nggak kalau itu sampean membahayakan orang lain dengan video itu, dengan uploadan itu? Ya makanya kan pas begitu aku udah tahu mbaknya bilang kayak gitu, aku kan mikir lagi, loh kenapa aku posting kayak gitu? Kalau aku kan memang ngebantu untuk yang visa Australia, Amerika, UK hanya untuk sampai sebatas proses pengajuan visa. Adapun nanti di sananya dia seperti apa ya, aku hanya ngebantu dokumen. Gitu. Makasih. Maka dari itu kan kalau tidak tahu informasi, karena itu saya selalu menghimbau, jika tidak pernah tahu informasi, jangan menyebarkan informasi yang kalian tidak tahu. Ini sangat berbahaya sekali. Nah makanya gini, adekku kan juga bukan kemarin, ada di sana, memang masih di sana di Hong Kong, adik perempuanku. Dan adik perempuanku tuh nggak tahu kemarinnya aku tanya rame nggak tahu aku Ririn mah. Pas nanya ke temennya, oh iya katanya ada postingannya. Terus udah konfirmasi udah, tapi belum telepon Mbak Yuninya. Oh ya udah, telepon aja. Dan salah satu temanku juga ya sudah aku anggap orang tua, Mimi Sud. Kata Mimi Sud malam tuh jam 2 telepon saya, Kang Asep, ini aja apa Mimi Sud aja yang telepon ke Mbak Yuni, maksudnya biar clear lah supaya jangan berlarut-larut. Ya aku bilang sama Mimi Sud juga, aku udah hapus kok Mi, karena aku juga nggak bawa orang, cuman entah dengan angin apa itu udah posting itu, karena aku biasanya juga postingnya USA. Dan Mimi Sud pun di postingan Mbak tuh ada yang dia bilang berangkat bikinin visanya untuk apa aja. Yang aku kan di situ ngebales Mimi Sud tuh. Iya. USA, UK, Australia, Korea dan Jepang. Itu kan seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu alasan sampean bisa bilang khilaf atau apapun, tapi dengan memosting mengatakan bahwa di Hong Kong ada job cowok membutuhkan 2 dan disebarkan, itu sudah menjadi keonaran buat orang-orang, dan itu sangat meresahkan. Jadi sekali lagi, kalau tidak pernah tahu informasi, kalau tidak pernah tahu keadaan, jangan pernah menyebarkan informasi. Sampean bisa delete, tapi kita pegang screenshotannya, dan itu bukan fitnah, karena sampean sendiri yang menulis. Iya, itu saya paham. Makanya kan malam itu orang tua yang menganggap saya sebagai anak lah ya, karena saya juga berkecimpung di kayak gini, mereka tuh menasihati dan segala macamnya, udahlah Ang, hapus aja. Ya emang aku hapus udah, terus tinggal komunikasi sama Mbak Yuninya seperti apa baiknya. Entah saya nggak mau ada yang mengaku benar dan mengaku salah karena aku udah hilaf. Ya udah aku bilang orang tua aku semua yang malam pada inbox aku nggak bakal rembet lagi ke situ. Dan aku udah bilang sama orangnya, aku nggak mau berurusan yang nggak jelas, karena aku ngurus visa turis pun sesuai dengan prosedur. Kalau nggak sesuai prosedur mungkin kan visanya nggak turun, karena setauku Hong Kong tuh bebas visa. Itu aja, makanya aku nggak ikut-ikutan ke situ Mbak. Jadi sekarang mah jalan keluarnya gini, aku secara pribadi aku sudah hapus dan aku minta maaf. Kalau memang itu dirasa tidak baik dan aku pun sudah dengan berpikiran baik sudah aku hapus, berarti aku sudah berpikir, sudah memikirkan apa nanti ke depannya resikonya. Tinggal di pihak Mbak Yuni saja. Kalau pihak Mbak Yuni memaafkan saya ya monggo. Kalau saya pribadi, sudah menghapus dan tidak mempermasalahkan itu gitu. Oke, saya pribadi tidak ada masalah dan saya pribadi tidak akan pernah menghapus apa yang sudah saya up, karena itu pelajaran buat teman-teman yang lain. Sampean yang bernama Jawa Armstrong telah menyebarkan informasi bahwa ada job cowok, dan sampean menyatakan bahwa tidak ada dan bahkan sampean tidak tahu, benar tidak? Iya. Oke, soalnya tadi saya sudah menghubungi SCTV untuk menghubungi sampean loh. Kan kalau sampean apa Bu? Karena saya sebenarnya sudah menghubungi pihak SCTV untuk menghubungi sampean. Karena sampean sudah promosi di Facebook dan ada buktinya. Tapi kalau sampean sudah minta maaf sampai sekarang, ya udah saya selesai sampai sekarang. Gimana? Karena saya sudah menghubungi pihak SCTV agar mengangkat kasus ini.
dan untuk menghubungi sampean sebagai saksi bahwa sampean menyebarkan informasi yang mengatakan bahwa ada job cowok di Hong Kong dan Facebook sampean Iya. sudah saya berikan pada SCTV. Tapi karena sampean Iya. sudah bilang meminta maaf dan Iya. ya udah nggak apa-apa. Berarti lain kali sampean hati-hati, jangan menyebarkan info yang sampean tidak tahu. Siap, Mbak. Ya makanya saya dengan etikat baik memohon dengan sangat, dengan kerendahan hati saya, dengan hati yang tenang dan pemikiran saya juga sudah tenang, dan saya sudah menyelesaikan dengan orang yang memberikan info, dan saya memang kurang teliti, entah memang kemarin kesibukan saya memang sangat sibuk karena kemarin habis pasporan juga, habis nganter yang untuk persiapan interview US juga, dan dia kasih informasi itu sore dan aku langsung posting. Aku pun nggak berpikir dua kali, hanya langsung kayak gitu. Dan alhamdulillahnya tuh orang-orang yang menghubungi saya itu ya keluarga saya sendiri, karena keluarga saya pun banyak di Hong Kong dan ex Hong Kong juga. Makanya dibilang emang ada ya, nggak tahu itu dari temen bilang ada pakai visa turis, emang bisa. Nah dia cuma bilang kayak gitu. Nah aku bilang lah ke orangnya, Mas aku diposting loh kayak gini, tanggung jawabnya seperti apa ini? Ya udah hapus aja, toh itu juga belum ada yang daftar, jadi udah tutup aja yang ini. Enggak, maksudnya aku kan gini Mas, aku tuh entah dengan sengaja atau tidak sengaja, yang jelas aku udah posting dan itu sudah diangkat oleh salah satu agensi dari Hong Kong yang bernama Mbak Yuni itu. Nah aku tuh maksudnya gini nanya, sampean tuh jobnya ada enggak? Nah dia tuh bilang ya udah nanti gini aja lah, hapus itu, selesai itu dulu sama Mbak Yuni seperti apa ke depannya. Kalau saya sih nggak mau ada masalah karena saya punya kerjaan sendiri. Intinya saya membantu sampean kan, kataku gitu. Oke, Itu, kalau Mbak. masnya yang mengatakan Sejujurnya aku nggak mau musik siapapun, nggak mau menyebarkan hoax karena pikiranku mikirnya, oh ya ada karena pakai visa turis, dan pikir aku kan, aku juga dulu ke Jepang pakai visa turis dan di sana bisa legal merubah visanya menjadi visa kerja. Pikir aku seperti itu. Karena regulasi yang di Australia juga sama, di Inggris pun sama, di US pun sama. Aku pikir kok dengan ini sekonyong-konyong, aku pikir langsung ke situ, Mbak. Makanya aku yakin gitu. Begitu aku maka pikir yakin aja kan tidak cukup Mas kalau tidak ada bukti. Karena itu iya, sangat jadi membahayakan dan sebentar kasih aku saya ngomong dulu. Sebentar, kasih saya ngomong dulu. Sebentar, kasih saya ngomong dulu. Sebentar, kasih saya ngomong dulu. Sebentar, saya dulu. Oke, satu hal. Ini sudah menjadi fenomena dan sampean seorang yang berpengalaman tinggi. Sampean pernah ke Jepang, sampean tahu Amerika, sampean tahu mana-mana. Bagi saya itu sesuatu yang mustahil sampean menyebarkan hoak. Karena ini adalah hoak. Ini tidak ada. Kamu berani menyebarkan hoak dan itu akan berakibat fatal pada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan kamu masih beruntung karena tidak ada yang masuk di dalam perangkapmu. Kamu sudah membagikan perangkap orang. Ya untung masih belum masuk. Kalau seandainya masuk, karena saya sudah bilang, saya sudah menghubungi pihak SCTV waktu kita adakan interview, dan saya nanya, kalau sampai ini nggak muncul di saya, karena saya bilang kalau job itu ada, saya mau, saya bantu promosi gratis. Tapi kan ini tidak ada. Saya sih nggak baca mendetil postingannya Mbak ya, karena begitu saya lihat ada nama saya, terus langsung ketimpa sama saudara-saudara saya, sama orang tua saya pada ngubungin, ya saya udah nggak mikirin ke situ, nggak mikirin lihat postingan Mbak. Mikirnya apa? Mereka ngasih saran, mereka ngasih petunjuk, bahkan berarti ada yang ini yang salah Mas, ini yang salah dalam penilaian saya. Sampean mendengarkan kabar orang dan tidak menyelidiki. Harusnya sampean buka Facebook aku dong. Apa yang aku katakan di situ? Dalam Facebook aku. Jadi aku tuh ngambil garis besarnya nih, saudara aku tuh gini. Nggak bisa. Sebentar. Mbak Yuni itu sebentar, ya. sebentar, dengerin. Kamu tidak boleh mengambil garis besarnya saja. Ini masalah bukan kecil, ini masalah besar. Karena banyak orang sudah terperangkap di sini. Kalau kamu menyepelekan dengan garis besar saja. Enggak, bukan maksud aku seperti itu, Mbak. Bukan aku maksudnya seperti itu, enggak sama sekali. Maksudnya gini, karena waktu itu kan situasinya aku langsung panik, karena aku langsung kok bisa jadi seperti ini. Karena aku niatnya nggak seperti ini loh, maksud aku gitu. Makanya langsung aku diem, dinasihati orang tua aku tuh, aku diem.
Apa maksudnya? Aku kan berpikir, kok aku jadi kayak gini, makanya aku langsung hubungin Mbak tuh malam-malam. Ternyata nggak nyambung kan, terus aku WA, terus aku bilang, Mbak ini aku kok sampai seviral ini, aku nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu tuh Mbak. Terus paginya selesai ngobrol sama orang tua dan keputusannya sudah dihapus, langsung bilang aku ke Mbak tuh, Mbak ini aku Jawa Armstrong. Kan WA keduanya kan seperti itu. Udah, karena aku nunggu langsung ngobrol sama Mbak Yuni permohonan maaf aku, dan aku mau menghapus, dan tujuan aku ke depannya apa. Apabila memang ya nanti ada lagi, aku pun nggak sekonyong-konyong, pasti aku akan konfirmasi, sebab aku kan sudah ibaratnya sudah pernah ditegur sama Mbak Yuni, dan secara tidak langsung udah aku anggap saudara, karena sudah mau mengingatkan aku dan sudah mau mengabulkan permohonan maaf aku lah. Kalau misalkan ada lagi, ya aku pasti iyakan aja dulu, dan aku pasti konfirmasi ke Mbak, tolong selidiki nomor ini, tapi jangan bilang dari aku. Kan gitu, aku nggak mau ikut campur gitu. Cuman kan orang yang ke aku kan nggak semua baik, Mbak. Oke. Halo? Oke. Iya, jadi aku kan misalkan sekarang udah ini, setidaknya aku kan udah ada rem lah. Kayak misalkan di Taiwan kemarin, kemarin Taiwan ada yang berangkat nggak dari nggak ada. Tapi bilang cuman bilang postingannya dia doang, di double posting doang. Terus terima enggak. Yang penting jangan ikut itu kalau untuk pengurusan visa yang legal kayak Amerika, Inggris, Australia, Korea, Jepang, itu urusan sebentar. ke sana. Sebentar, karena suaramu secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, teman-teman juga sudah tahu permintaan kamu. Iya. Oke, satu hal lagi. Karena nomormu sudah tercatat dan kemungkinan besar dari pihak SCTV juga mencarimu, karena sekarang kan mereka juga ngelihat nih kamu prosesin visa orang kemana-mana, dan mereka seperti apa, apakah itu perdagangan manusia atau apa, itu saya serahkan pada mereka akan menyelidikimu atau tidak. Jadi makanya saya selalu bilang berhati-hati di setiap tindakan. Kalau kamu tidak pernah tahu tentang Hong Kong, jangan pernah menyebarkan apapun tentang Hong Kong, karena itu bukan wilayahmu. Saya sendiri aja orang Indonesia, saya tidak pernah tahu aturan Indonesia. Saya pun tidak berani mempromosikan apapun di Indonesia. Jadi ini adalah pelajaran buat kamu dan teman-temanmu yang lain. Jika ada job cowok, itu tidak ada di Hong Kong dengan visa turis. Jadi tolong, jika kamu memang benar-benar ingin menghapus jejakmu, meminta maaf pada masyarakat, tolong buat status di Jawa Armstrong, mengatakan saya minta maaf bahwa saya melakukan itu, saya salah atau khilaf apapun. Setelah itu screenshot kirim ke aku, dan aku akan upload balik ke media sosialku. Kalau aku udah melakukan itu, yang itu juga dihapus ya. Oh maaf, saya tidak bisa ngapus mas. Itu tidak bisa ngapus. Tidak, saya tidak akan menghapus. Karena itu adalah warning. Jangan mengatakan bahwa kamu melakukan kesalahan. Nanti aku bikin, tapi untuk postingan yang Hong Kong ya. Nanti aku akan saya nggak tahu, karena saya nomor kamu saya sudah minta untuk SCTV menyelidikin. Jika kamu menyalurkan pekerja legal, pekerja gelap di luar negeri pun kamu akan diselidiki. Jadi saya tidak ikut campur. Karena itu satu hal. Jangan meminta saya hapus apa yang Anda tuliskan. Anda boleh hapus di media sosial Anda, tapi sudah tidak bisa dihapus di saya. Karena itu jangan menulis sesuatu yang kamu tidak tahu. Orang lain sudah screenshot kemana-mana. Kamu boleh minta maaf sama saya, tapi kalau sampai ada masalah dengan orang lain, siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi makanya saya selalu bilang, hati-hati menggunakan media sosial. Jika kamu tidak tahu negara tujuan, jangan main-main. Jadi kamu jangan bilang minta hapus sama saya. Siapa? Jadi jangan macam-macam ya, jangan sentuh Hong Kong lagi jika kamu tidak pernah tahu Hong Kong. Saya enggak berpikiran aneh-aneh kok, Mbak. Bukan, Mas, sebentar. Itu Mas, enggak aneh-aneh. Dengerin saya ngomong. Kamu tidak berpikir spiral itu, tapi kamu tidak berpikir akibatnya lebih parah dari apa yang kamu katakan. Jadi kamu nggak mikir, tapi orang lain punya efek yang berat. Jadi jangan bilang saya tidak tahu, saya nggak ngerti, saya nggak mungkin viral. Saya sendiri nggak tahu kalau saya viral. Jadi hati-hati di dalam setiap uploadan, karena kamu tidak pernah tahu. Iya. Jadi jangan enak aja kamu minta maaf terus delete selesai, tidak.
Siap. Ya, jadi jangan diulangin. Tolong jangan diulangin, itu aja. Siap, Mbak. Ya udah. Oke. Kamu tulis di statusmu, Mungkin, screenshot dan kirimin ke aku lagi. Sampai saat ini aku sudah paham arah tujuan obrolan kita, dan sekali lagi saya minta maaf, dan dengan keterbatasan waktu juga saya mohon izin pamit. Ya. Maksudnya beraktivitas lagi. Terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih juga sama Mbak Yuni sudah mengingatkan. Dan untuk lebih kedepannya lebih cermat untuk memilih dan memilah itu. Jadi terima kasih lagi ya. Saya minta maaf. Mungkin terima itu kasih ya Mbak Yuni. Oke, bye bye. Jangan uji nyali di Hongkong ya saya. Bye bye. Kalau misalkan ada apa-apa pun aku pasti akan komunikasi sama Mbak Yuni. Maksudnya atau kecurigaan aku nih Mbak, curiga arahnya ke sini, aku pasti konfirmasi sama Ibu Yuni. Siap saya tunggu. Saya butuh bukti, bukan janji. Terima kasih. Jangan uji nyali di Hongkong. Bye bye. Makasih Mbak ya. Yo, bye bye. Jangan uji nyali di Hongkong. Ini adalah masih kemarin yang sempat share mengatakan ada job cowok. Yang mengatakan ada job cowok di Hongkong 2. Saya share di Facebook saya kurang tahu ternyata Facebook saya bisa kemana-mana dan dia telepon saya. Makanya jadi buat kalian semua, para laki-laki, para perempuan, jika kamu tidak tahu tentang job cowok di Hongkong, jangan menyebarkan isu, karena saya kita gebuk gue. Tak antemi. Ya. Tahu bertenan we. Jadi kemarin ini cowok ini yang menyebarkan ada job cowok di Hongkong dengan visa turis. Dia datang dan minta maaf. Karena itu hati-hati kalian. Jadi buat orang-orang yang di Indonesia, kalau kalian tidak pernah tahu informasi itu, jangan menyebarkan informasi yang kalian tidak pernah tahu. Ojo nantang. Ya, jangan nantang. Karena kalau kalian tidak pernah tahu apa-apa, terus kalian menyebarkan informasi yang kalian tidak mengerti, kalian boleh minta maaf. Tapi tadi saya sudah menanyakan sama SCTV, apakah SCTV mau menangani kasus ini untuk diviralkan. Saya akan berikan. Karena selama ini kan banyak sih orang-orang modus. Pantesan banyak orang yang nggak suka sama saya ya. Karena rezeki mereka kan mental kabeh. Bener nggak? Dia promosi di Facebook, dia delete, dia selesai telepon saya minta maaf dan meminta hapus di Facebook saya. Ya enggak dong. Nggak bisa seperti itu bro. Kamu main cantik, saya main juga cantik. Dan kamu minta hapus. Kamu boleh minta maaf sama saya. Tapi apakah orang yang kamu bohongin kamu bisa meminta maaf? Bisa nggak kembalikan uang? Ini belum masuk uang, karena ketahuan lebih awal. Karena sudah saya ketahui lebih awal. Gimana kalau saya nggak tahu? Hah? Jadi buat orang-orang yang membenci saya sekarang paham arah tujuanmu, karena kamu kentean panganan. Cuma karena kamu tidak bisa membohongin orang, karena itu kamu membenci saya. Saya sekarang sudah paham arah tujuanmu. Kenapa kamu begitu membenci saya? Jadi saya ngerti banyak orang yang membenci saya itu karena alasan seperti ini. Jadi semoga saja pihak SCTV akan membawa kasus ini seheboh juga di Uya-Kuya seperti tertangkapnya Garangan. Jadi biar nggak ada sindikat-sindikat, selama ini kan nggak ada nih terkenal sindikat yang menyebarkan atau menyalurkan TKW ke Hongkong atau ke Makau ketangkep TKL. Belum nih. Gimana nih kita sebarin? Kalau kalian memang tidak ingin viral, saya harap hentikan itu. Ya. Ini target saya para penipu pekerja laki-laki ya. Kalau kalian menyalurkan pekerjaan ke Hongkong ilegal, siap-siap tunggu aja. Kalau kalian tidak percaya omongan saya, nyoba uji nyali dengan saya. Ya. Jadi sekarang ini banyak yang mulai memfitnah saya, mengorek-ngorek saya, membenci saya, tapi saya akan terus memberantasnya. Jadi saya sudah meminta bantuan SCTV untuk seperti apa dan bagaimana. Ya semoga saja suara kita, jeritan kita didengarkan benar, biar tidak cuman omongan saja, biar tidak hanya berhenti di saya saja. Jadi biarkan setiap informasi itu
Apa? Rene wong. Lah ponamu metu kabeh? Enggak, Wis teko kabeh. Oh, kare sing cilik. Anu duwe ndi? Oh, sing cilik-cilik lho. Jadi buat teman-teman bantu saya doa agar saya tetap amanah, bantu saya doa agar saya tetap diberikan kesehatan. Jadi para mafia-mafia ini bisa ketangkap. Kalau garangan bisa dibantu oleh Uya-Kuya, saya cuma berharap dan berdoa sindikat ini bisa dibantu oleh SCTV karena SCTV sudah menghubungi saya ya. Jadi jangan sesekali uji nyali di Hongkong ya, karena sekarang saya bisa sikat kalian. Orang megur nyikat untune macan tok, sikat untune bener resik kabeh. Ya benar gak? Pokoknya wis itu terima kasih sekali dan viral dan tidaknya video ini. Jadi saya minta bantuan untuk diviralkan video ini. Laki-laki yang sudah menyebarkan isu bahwa ada job cowok sudah telepon saya dan meminta maaf dan meminta saya untuk menghapusnya. Oke? Jadi tidak semudah itu untuk menghapus jejak ya. Kamu bisa menghapus jejak tapi saya wis tak screenshot. Ngobrol apa mis karo SCTV. Oke, dengan SCTV karena SCTV mengadakan liputan itu beda versi ya. Mereka bukan YouTuber, jadi mereka tidak mainnya secara live. Jadi kalau mereka mainnya secara live, saya akan memberitahu kalian. Ternyata kalau SCTV itu beda, Mbak. Jadi dibicarakan satu-satu, aku di interview satu-satu, ngono kuwi. Jadi saya itu nggak begitu paham karena banyak peraturan dan bahasanya orang pinter itu saya nggak paham. Saya nggak bisa ceplas-ceplos ya. Sekalian Gatot-Kaca dibasmi. Iya, iki sing goleki Gatot-Kaca nggak ono konfirmasi dari Gatot-Kaca. Jadi dari orang-orang yang ditipu sama Gatot-Kaca itu belum mencari saya. Jadi kalau saya sih membantu bagi orang yang continue terus nyari saya. Kalau enggak ya ora no. Apa sing belum viral? Jadi ini viralkan aja. Aku izin ambil videomu, Miss. Yang nipu penting lainnya. Iya. Karena memang harus kalian. Sopo meneh saya telepon ya. Jadi buat teman-teman, hanya kalian yang bisa memviralkan. Saya itu sampai sekarang saya nggak ngerasa bahwa saya itu terkenal. Yang terkenal itu kan kalian, TKW Hongkongnya. Bukan unit TKW Hongkongnya, tapi TKW Hongkongnya. Jadi kalau ada orang bilang saya viral, enggak juga. Aku biasa-biasa aja. Yang membuat viral kan kalian, yang menyebarkan kan kalian. Jadi lek wong lanang-lanang saya kan ngomong cangkeme sampluki kabeh karo helikopter. Aja rame-rame mbokku nek sekono kae. Maren nesu-nesu kayak wong tuwek kan nesu-nesu ya, tak dudu ya, Mbak ya. Tapi ya jangan ya. Aku ini lagi diawasin sama mboke mantili nek kono kae. Mboke mantili. Mboke mantili nek kono dadi ngerti dhewe kae cerewet kae Madura kae Mbak. Kayak Dura omongi. Iki wong Dura iki cerewet. Iki saiki meneng ae simpen kuwi gone debok nek sebelah kae. Mari digepuki ya kuwi mari omonge. Mau pikir aku wis tuwek ngene wani mbedeke. Mau pikir salah omong gejretne. Hati-hati we. Sudah viral Miss, tak bantu viralnya biar mereka melek. Iya Mbak. Halo Bu, kalau Bu nggak kabeh minum komik Miss Herbalis. Yo Mbak. Syukur alhamdulillah wis kemeringet. Jadi buat teman-teman terima kasih ya Mbak Huti. Ngedeni rek live ditunggoi ibu tahu ngrasakne apa ora ya. Yo mek ndek kontene Miss Yuni iki tok. Hello Eyang, kabeh celuki iki lho. Hello mboke mantili. Ya, sekarang hati-hati ya di Hongkong nok mantili ya. Jadi selama ini Hongkong enek modus-modus apa wis ora usah isin-isin wis laporno ndek mantili ajar langsung sampai melungker-melungker wonge. Ampun pendeta. Oh. Pak apa lek ngarani lek wong tok-tok Bu? Paduka. Ampun. Lah klenger-klenger ae. Tak gone pedang naga puspa mendem kabeh ya. Iya pernah. Jadi buat teman-teman yang di luar sana wes sing promosi job cowok dengan cara tidak benar, tolong dihentikan ya, jangan mencari mangsa ya. Mak, aku yo mampet Miss. Hawane gonta-ganti yo Mbak.
Meme mana Miss? Meme di ngisor. Meme mari kokos WB mau mbek Mas ya. Meme tibae mari kokos WB Mbak, aku ditinggal. Bu kawal terus Miss Yuni, ojo banter-banter bengok-bengok kupingku kayak jeruk tahu. Komplain seneni aku. Bojoku ngomong renek job ngandani rodok kabari Mbak. Apa kuwi ya? Hadir. Mantili nek mburi oke yo. Kepanasan aku ya wis lek ngono kanca-kanca kabeh. Ntar kalau si SCTV sudah launching, sudah launching penipuan kalah kabut Miss nih yo. Jadi pokoknya viral nih iki video Mas Gatot Koco ya. Saya sedang mencari Mas Gatot Koco yang dari Madiun apa ndi kemana? Jadi hati-hati ya. Ora usah macam-macam saiki Hongkong ono pawange. Dudu ulo tok enek pawange iki Yuni pawange mantili. Jadi Pak Surya nggak jadi kesini, Miss. Jadi Mbak, Pak Surya jadi kesini. Cuman Pak Surya sangat sibuk sekali. Dan ntar saya akan infokan manuk Miss, manuk diasmu ya. Lek kon ngombahas manuk ono teko kabeh. Penontonnya oke lek soe manuk sing dibahas. Wes aku ate turu. Jam piro iki, Bu? Jam 6. Iki bos besar mau mulai. Ngerti dhewe iki. Manuk sapa sing nanti dibahas lek kon bahas manuk teko kabeh no gruduk. Ya wis rek aku tak topo dikir tak adus bojoku ate mulih macak sing ayu, lipenan sing dawa irunge ngelami sapa wungu. Madiun walah sembo wis karo. Ya wis ngono ae wis matur nembah nuwun dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih dan Bu bye-bye Bu. Bye-bye. Waalaikumsalam. Mboke mantili rek. Iki padepokane mantili. Padepokane. Omahe wong nyewa. Omahe wong iki. Muga-muga entuk rezeki memara mbek pemerintah dikek omah Yun iki omahmu Yun. Ngimpi. Ya wes. Bubar rek, bubar. Senengane lek kon bubar.